Halo semua, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa, terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Oke, langsung saja, mari kita simak video berikut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau Kemenpan-RB, bersiap mengubah paradigma pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Inovasi terbaru ini memperkenalkan skema revolusioner tanpa tes, melainkan melalui pemeringkatan kinerja sepanjang tahun. Simak rincian lengkapnya untuk memahami bagaimana skema ini akan memberikan peluang yang adil bagi para honorer. Langkah ini merupakan tanggapan langsung terhadap permasalahan tenaga honorer yang telah lama menjadi sorotan. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN Nomor 20, Tahun 2023, merupakan upaya pemerintah menggantikan UU 5-2014. UU ASN 2023, memberikan batas waktu maksimal hingga 31 Desember 2024, untuk menyelesaikan status tenaga honorer atau non-ASN. Artinya, setelahnya, yakni di awal 2025 nanti, status honorer sudah tidak akan ada. Skema baru tanpa tes. Pemeringkatan kinerja. PLT, Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Yudi Wicaksono, menjelaskan bahwa skema baru ini akan menggunakan model pemeringkatan kinerja sebagai dasar pengangkatan. Hal tersebut menggantikan ambang batas nilai seperti pada proses seleksi sebelumnya. Tanggal penting dan batasan waktu. Langkah-langkah ini tidak hanya inovatif tetapi juga bersifat mendesak. Pemerintah telah mengatur batas waktu penyelesaian status tenaga honorer pada 31 Desember 2024. Setelah tanggal tersebut, instansi pemerintah tidak diperbolehkan merekrut tenaga honorer. Penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi skema baru ini akan diatur dalam peraturan pemerintah, PP, yang tengah dalam proses penyusunan. Proses validasi data. Sebelum memasuki skema pemeringkatan, pemerintah akan melakukan proses validasi data tenaga honorer. Dari data saat ini, tercatat sekitar 3 juta pegawai honorer di berbagai instansi pemerintah hingga tingkat daerah di seluruh Indonesia. Dengan validasi dokumen, para honorer yang memenuhi syarat akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya. Prioritas pengangkatan. Proses pemeringkatan tidak hanya sekadar penilaian, melainkan juga kompetisi antar honorer. Mereka yang mendapatkan peringkat tertinggi akan menjadi prioritas pengangkatan sebagai ASN pada tahun depan. Serta, akan langsung mengakses status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, penuh waktu. Dengan skema baru ini, pemerintah berharap tidak hanya memberikan solusi bagi tenaga honorer tetapi juga menciptakan transformasi dalam pelayanan publik. Proses pengangkatan yang lebih transparan dan adil diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai, mendukung visi pemerintah dalam reformasi birokrasi. Skema baru pengangkatan ASN tanpa tes membuka lembaran baru dalam sejarah kepegawaian Indonesia. Dengan pemeringkatan kinerja sebagai kunci, honorer memiliki peluang yang lebih adil untuk mendapatkan pengakuan atas dedikasi dan kinerja mereka. Inilah langkah terobosan yang diharapkan memberikan dampak positif tidak hanya bagi honorer tetapi juga untuk kemajuan birokrasi dan pelayanan publik secara keseluruhan. Sekian, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.